Hari ini 7 Februari 2025, saya balik membahas pair kecintaan warga Indonesia dan Malaysia dan sekitarnya, XAUUSD. Ada yang menarik nggak teman-teman dari pembentukan hari ini? Tentu ada yang menarik, dan tentu ini kemarin habis ngerongrong banyak orang. Saya nggak tahu berapa banyak yang mati berdiri karena candle ini aja, candle daily kemarin. Saya nggak tahu berapa banyak yang mati berdiri. Tapi saya bisa pastikan ada yang lagi cemberutnya cemberut full, ada yang fullnya full senyum parah banget. Ya, nah sekarang saya akan bahas bersama teman-teman. Kita ngomongin liquidity dulu. Ini inner liquidity-nya belum di sweep 2882, artinya belum ada yang nembus lagi untuk all time high. Tapi dia sudah nge-sweep liquidity yang below-nya. Ini kan kemarin kita bahas ya di 2839 ini, dimana dia makan 2839, ini drop sampai ke 2834, lalu dia bullish kembali, membentuk base baru. Teman-teman bayangkan, dia open 2867, high sampai 2873. Terus dia lowestnya 2834, hampir 400an pips dia drop dari highestnya, ya. Hanya untuk close di 2855, yang berarti naiknya 200 pips, setengah dari penurunan yang terjadi. Ya, jadi inilah yang menjadikan kalian perlu paham bahwa ada yang pasti ketangkap di zona tersebut. Kalau kalian lihat sekarang di daily, apa yang terbentuk teman-teman? Betul, jawabannya adalah base. Nggak ada berubah sama sekali. Sekarang kita ngomongin inner liquidity dari candlestick sebelumnya, atau previous daily high dan previous daily low. If we talk about previous daily high-nya candlestick Kamis 6 Februari, itu di 2873 teman-teman. Saya akan gambar ini 2873. Dengan previous daily low-nya dia 2834. This one. Ya, kondisi sekarang, harga sekarang ini open di 2855, highest-nya di 2870, lowest-nya di 2855. Dan close-nya di 2866. Close itu artinya harga sekarang di 2866. Bergerak masih sama di sini aja. Ada yang menarik? Tentu menarik. Apa yang menarik? Ya kalau misalnya nanti dia nge-retest untuk inner liquidity si Kamis 6 Februari. Untuk sekarang masih bentuk base, tidak ada perubahan. Kenapa saya yakin tidak ada perubahan? Karena malam ini NFP-nya. Jadi either NFP-nya akan membawa terus naik sekencang ini, atau NFP-nya akan hajar bawah untuk closing sampai ke 2700-an. Let's see. Gak usah 2700 bawah 60, 2790 aja nih udah bisa potensial dia nge-retrace. Ya, kita perlu melihatnya apakah bisa terjadi sedemikian rupa. Now kita ngomonginnya di Saxo, di Oanda kita ngomonginnya di H4, H4-nya kita ngomonginnya naked chart. Ada yang menarik? Tentu ada yang menarik teman-teman. Sama seperti tadi saya sampaikan, dia akan makan untuk inner liquidity-nya. Wait in this level, ini kan kemarin yang 2882, highest-nya di hari Rabu. Dan ini dia berusaha nge-retest up, drop. Ini saya anggap sebagai liquidity grab. Kenapa? Karena dia closingannya strong. Bayangkan teman-teman, dalam waktu 4 jam dia open 2856, drop sampai 2834, close di 2852. Artinya apa? Seandainya kalian nge-buy 2856, ini seandainya kalian nge-buy di 2856 dan kalian punya SL, ya kalian punya SL 200 pips, kalian stop loss hanya untuk ketika candle ini closing, kalian cuma minusnya sebenarnya di 40 pips. Artinya apa? This is liquidity grab. Dia makan base di sebelah sini, dia makan gap yang terbentuk, dan akhirnya dia going up strong. Maka ini tentu tendensi saya nggak akan berubah dari kemarin-kemarin, still on bullish sampai ada candlestick momentum hajar turun ke bawah 100-200 pips sama kayak kemarin. Tapi bedanya ini kan closingannya nggak full body, hanya taking liquidity aja. Nah, jadi kalau dia closingannya full body seperti ini contohnya, nah ini baru kita bisa ngomongin soal sell. Selama tidak bergerak seperti itu, maka ini hanya sebatas liquidity grab untuk mencari bensin lanjut naik ke atas. Kita ngomongin di H1 untuk area trading kita. Ini adalah area trade yang kemarin saya bahas pembentukan base-nya. Saya akan hapus semuanya biar teman-teman nggak begitu pusing. Oke, saya hapus. Nah, saat ini dia selalu bereaksi di area tengah ini. Teman-teman bisa perhatikan, selalu bereaksi itu maksudnya gimana? Ketika dia bergerak dalam area tengah tersebut, either dia melambat, dia up, melambat, kayak gini, melambat begini, atau dia langsung impuls, jadi drop signifikan atau up gini signifikan. Artinya tengah ini kita anggap sebagai zona yang namanya equilibrium. Karena apa? Karena sekarang base-nya menjadi lebih lebar. Ya, ini adalah zona equilibrium, zona pertengahannya. Ada dua zona pertengahan, di mana dia bereaksi lumayan signifikan. Either dia reaksinya melambat, atau dia bereaksi untuk momentumnya. Ada dua, 2860, 2858, 2850, 2848, dua zona ini. Untuk highest levelnya, sama kayak kemarin, 2882. Nggak ada perubahan teman-teman, still the same.
dengan lowest levelnya kalau kita ngomongin ini kan 2834 yang tadi. Tapi kalau misalnya kita ngeliat secara closingannya, dia closingan sebenarnya di area atasnya 2841 2839. Untuk sekarang what should we do? Nah, kan pertanyaannya gitu, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita harapkan dalam momentum seperti ini? Yang paling pertama adalah kita bisa ngelihat beberapa key level di atas-atasnya. Saya akan ganti jadi garis. Teman-teman bisa perhatikan, saya akan tarik this one. Ini adalah 2871. 2871. Pertama ini adalah garis pertama karena ini adalah highest sebelumnya. Kalau misalnya kita paskan ini juga nih sebagai highestnya tanpa pakai dari shadow resistance kan 2880. Ini zona apa teman-teman? Betul, ini adalah zona sell saya kemarin yang nggak di hit. Kenapa nggak di hit ya? Karena emang nggak di hit aja. Zona sell saya kemarin adalah 2880, 2882 untuk sell high risk-nya. Teman-teman bisa cek atau tonton video saya sebelumnya. 2871 ini teman-teman lihat secara closingan, tapi kalau misalnya kita ambil sampai dia shadow di atasnya, berapa? 2873. Artinya apa teman-teman sekalian? 2871, 2873 adalah another level for selling position. Yes. This one menjadi sell position. Satu dulu. Pertama kita lihat two level. Tapi ada yang menarik nggak? Ada yang menarik teman-teman. Apa yang menarik? Kalau misalnya kita taking this level sampai dia paling bawah di bawah sini di swing low-nya. 79 itu ada di berapa? 2872.183. 2872.183. Artinya if this level breaks, jika Fibo 79 ini di break, still going up strong sampai 8082. Jadi 100 pips dia naik. So, ya sekarang saya bilang ke kalian, my first sell it will be not high risk, but I will say scalping only sampai nanti dia ada perlambatan adalah 2871 2873. Itu adalah sell scalping saya. Trade on lower time frame only, manfaatkan zona 5 sampai 10 pips, kalian bisa take profit. Dikasih 30, dikasih 20, 30 pips atau bahkan 40 pips plus, hitunglah sebagai sebuah bonusan. Sampai kapan? Sampai memang timbul candlestick yang mempertahankan, tidak lagi berhasil breakout. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah sell high risk-nya di 2882 2880 selama 2880-nya nggak di breakout di H1. Pertanyaannya adalah kalau mau nge-buy, buy-nya di mana? Ya, itu salah satu pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya kalau mau nge-buy saya perlu buy, tapi buy-nya di mana ya kalau saya boleh tahu. Kita turunin ke M15. Teman-teman bisa perhatikan ada base lama di sini, base lama going up, bullish sekali, baru dia melambat lagi. So if we check by this kind of momentum, maka sebenarnya 2860 2858 still valid buat entry buy position. 2860 2858 it's still valid for buying position. Apakah ini buy-nya adalah buy high risk? No. Ini sama seperti kemarin teman-teman. Kalau misalnya kalian tonton videonya atau kalian ngikutin rekapannya, 2860 2858 itu patokan saya kemarin sebagai area demand minor. Artinya ini juga sama seperti 2873 2871 dimanfaatkan sebagai scalping. Jadi kita fokusnya adalah pembentukan base saat ini. Kayak gini bentuknya. Ini hanya tektok scalpingan aja. Ya, only for scalping momentum. Sudah. Nah, yang menarik apa teman-teman? Yang menarik adalah jika nanti pembentukannya lebih valid. Cuman itu nanti saya bahas. Yang untuk sekarang adalah 860 858 ini menjadi buy scalping saya. Kondisinya sama, nanti juga saya akan share di dalam grup besar. Zona untuk buy high risk pertama saya 5048 selama 50 nggak di breakout di H1. Ya, itu zona high risk pertamanya saya. If dia memang drop signifikan, tentu dia akan menjadikan ini sebagai the highest levelnya. 79 ada di 2842, artinya zona buy saya yang kedua adalah 2842. Sebentar ini saya naikin dikit. Nah, 2842 2840 this one. Untuk zona buy. Jadi untuk yang dekat-dekat sell high risk 8082 selama 80 nggak di breakout di H1. 7173 658 ini adalah buy dan sell scalping only. 5048 buy high risk saya selama 50 nggak di breakout di H1. 4240 buy high risk saya selama 42 nggak di breakout, dan untuk medium risk saya adalah 7472, jauh masih di bawah. Nah, sekarang saya ngomongin seandainya terbentuk yang lebih menarik. Anggapan terjadi pembentukan seperti ini. Dia going up, dia break Fibo 79, dia going up, terus dia ngeritas lagi ke bawah 7 sini, lalu dia makan lagi ke atas. Ini bakal jadi
momentum yang sangat amat gila. Kenapa? Karena terbentuklah yang namanya inverted head and shoulders. Shoulders, head, shoulders lagi di sini, terus dia going up. Artinya seandainya dia drop dan lanjut going up, ini menjadi up yang paling kuat. Dan ini mungkin terjadi kalau saya ngeliat, ini kan kalau kita ngikutin secara time frame di bawahnya, ini Jumat sampai Sabtu pagi. So let's see apakah ternyata di hari ini dia akan closing untuk menembus all time high-nya, atau ternyata tidak membentuk inverted head and shoulders, malah dia akan kembali melanjutkan penurunannya. Ya, it will be better for you, untuk teman-teman pastikan dan teman-teman pahami. Dan don't worry, bagi teman-teman Grow Count dan juga publik, karena ini hari Jumat, saya akan share mappingan ini di dalam grup. Teman-teman bisa menontonnya kembali dan membacanya kembali tanpa perlu pusing. Dan pastikan kalian sesuaikan dengan trade plan yang kalian jalankan. Jadikan map ini sebatas sebagai referensi. Nanti siang kita ketemu lagi live di TikTok teman-teman sekalian.